Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi, berbicara tentang militansi. Mendengar laporan dari cerita dari Mbak Zai bahwa ada kader-kader IKSAS yang kebetulan itu oknum itu adalah Rayon Situbondo, yang mana ketika ada kepentingan dia memakai jas IKSAS, tapi ketika merasa itu tidak memberikan keuntungan buat dia melepas baju IKSAS, itu bukan dikatakan sebagai kader militan. Kader militan itulah kader yang bangga kepada alma maternya, bangga kepada pesantren, bangga kepada IKSAS, siap mengabdi untuk pesantren, siap mengabdi untuk IKSAS, sesuai dengan slogannya, mengabdi tanpa batas. Ketika IKSAS memanggil, abaikan yang lain. Itu kan adalah bahasa-bahasa militansi. Nah, ketika militansi itu dibangun, maka akan ada kecintaan dalam diri anggota atau kader IKSAS. Di mana proses militansinya itu? Lagi-lagi diproses ketika menjadi santri. Karena militansi itu tidak tiba-tiba dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan terbentuk militansi, tidak. Prosesnya panjang untuk menjadi kader yang militan. Di mana prosesnya? Lagi-lagi di IKSAS santri. Nah, yang merawat adalah IKSAS alumni. Nah, memproses sama merawat ini sama-sama tidak mudah. Karena juga mengalami masalah-masalah dan problem yang berbeda. Justru ketika menjadi alumni, problemnya semakin kompleks. Seperti tadi yang diceritakan Mbak Zai, itu kan adalah ketika menjadi alumni. Justru ketika menjadi alumni, biasanya militansi itu baru terbukti. Sejauh apa kecintaannya kepada pesantren, sejauh apa kecintaannya kepada IKSAS, itu biasanya terbukti ketika sudah menjadi alumni. Nah, dawuh beliau Kiai Fawaid, pengasuh ketiga, founding father-nya IKSAS, beliau mengatakan militansi yang sesungguhnya atau loyalitas yang sesungguhnya itu bisa terbukti ketika berbeda dengan keinginan hati. Baru itu terbukti loyal, baru itu terbukti sebagai kader yang militan. Sama hanya dengan seperti suami istri. Di mana kesetiaannya istri terbukti? Ketika suami dalam kondisi terpuruk, ketika suami dalam kondisi ada masalah, di situ baru terbukti kesetiaan seorang istri. Nah, sama bagaimana membuktikan kesetiaan sebagai alumni, kesetiaan sebagai kader IKSAS? Ya ketika pesantren dihadapkan dengan masalah. Ketika kebijakan-kebijakan pesantren atau kebijakan-kebijakan pengasuh tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan keinginan dia. 108 tahun pesantren, tentu banyak dinamika yang dilalui oleh pesantren, banyak permasalahan yang dilalui oleh pesantren. Nah, di situ peran alumni dan di situ bukti kecintaan alumni. Ketika pesantren menghadapi problem, ketika kebijakan pengasuh perlu ada pendampingan alumni, karena alumni adalah sebagai bentengnya pesantren, sebagai medianya pesantren. Bagaimana bisa memberikan informasi yang baik tentang pesantren itu. Nah, pengasuh dan Sukoharjo itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Saya kadang pernah mendengar, saya kalau Sukoharjo iya, tapi kalau pengasuh tidak. Ketika kebijakan pengasuh tidak sesuai dengan keinginannya. Di zaman almarhum Kiai Fawaid, ada yang sangat cinta kepada Sukoharjo, tapi antipati kepada beliau. Bukan kader yang militan. Saat ini, ketika pengasuh Kiai Zaim mau kepada pesantren Sukoharjo, bahkan dimondokkan anaknya di Sukoharjo, tapi tidak mau kepada beliau, itu bukan kader yang militan. Itu bukan alumni Sukoharjo yang seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat di suatu daerah, alhamdulillah bukan di Sukoharjo, bukan di Situbondo, di suatu daerah. Anaknya santri, berarti dia adalah wali santri. Di suatu rumah juga dia alumni, berarti dia adalah seseorang yang lahir dari rahim Sukoharjo, yang dibentuk dan dibina oleh Sukoharjo. Tapi tidak ada satupun foto almarhumin di rumahnya. Kalau di rumahnya itu nggak ada foto sama sekali, nggak apa-apa. Tapi justru majang foto kiai lain.
bukan majang gurunya. Ketersambungannya di mana? Militansinya di mana? Kami sebagai keluarga pesantren cemburu wajar. Karena kami yang mendidik mereka, kami yang membina mereka, dan mereka lahir dari rahim Sukorejo. Tapi tidak ada satupun foto almarhumin. Foto Kiai As'ad tidak ada, foto Kiai Samsul tidak ada, foto Kiai Fawaid tidak ada. Tidak ada foto para pengasuh di rumah itu. Tapi majang foto pengasuh atau guru dari pesantren lain. Ini kan sama halnya dengan anak tidak mau mengakui orang tuanya. Ya kan? Tidak dia mengakui atau tidak mengakui, dia lahir dari rahim orang tua itu. Dia dibimbing dan dibesarkan oleh orang tua, tapi tidak mau mengakui. Ini sama dengan santri yang tidak mau mengakui kepada gurunya. Nah, proses ini di mana? Di pondok. Dirawat oleh alumni. Situbondo itu dari segi kuantitas besar, tapi dari segi kualitas masih dipertanyakan. Perannya di Iksas santri, perannya juga di Iksas alumni masih dipertanyakan. Dengan kualitas, dengan kuantitas yang besar, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, progresnya baik, bagus, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi dengan kuantitas yang besar masih kurang, masih perlu disemangati lagi, masih perlu ada program-program lagi. Bahkan saya punya konsep yang entah ini siap atau tidak dari pengurus rayon Situbondo. Kalau pengurus santri Situbondo itu ada putra dan putri, bagaimana kalau pengurus alumni rayon Situbondo ini ada putra dan putri juga? Artinya dipisah, pengurus rayon Iksas alumni Situbondo putra, pengurus Iksas rayon alumni Situbondo putri. Kenapa kok dipisah? Ini kan tergantung kesiapan dari rayon, yang nanti bisa dirumuskan lalu diajukan kepada Iksas pusat lalu diajukan kepada pengasuh. Kenapa kok dipisah? Karena peta permasalahannya tidak sama antara Iksas alumni putra dengan Iksas alumni putri. Peta permasalahannya tidak sama. Ketika sudah tidak sama, otomatis kan dibutuhkan solusi. Dan programnya juga bisa lebih tepat sasaran. Pemberdayaannya juga bisa lebih tepat sasaran. Karena putri itu permasalahannya kalau saya menyerap itu lebih kompleks dari permasalahan putra. Karena kalau dibedakan, asalkan pengurusnya siap, bisa bekerja bersama, ini akan lebih berdaya Iksas rayon Situbondo. Iksas rayon Situbondo saja, tidak bicara Iksas rayon yang lain. Karena ini tuan rumah, Iksas rayon ibu kota. Tapi lagi-lagi tergantung kesiapan dari rayon Iksas alumni putri. Siap atau tidak ketika dipecah dengan Iksas rayon alumni putra. Siap bekerja, siap mengabdi, siap membuat program, siap menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ini baru konsep tawaran dari saya kepada Iksas rayon alumni Situbondo. Mumpung sekarang halakoh, mumpung pembesar-pembesar atau kader-kader Iksas ini kumpul di sini, dan mumpung juga menjelang Mubes. Karena berapa bulan lagi kita akan Mubes, Juni, Mubes, Mei, Juni, 2 bulan lagi. Efektifnya 1 bulan lagi. Karena Juni sudah bulan hari H. Nah, itu bisa dirumuskan sekarang dan diusulkan di Mubes untuk rayon istimewa rayon Situbondo. Untuk lebih optimal dan lebih maksimal. Karena kalau masih gabung putra dan putri, susah untuk bisa berkembang. Biasanya kalau udah dipisah, itu lebih bisa berkembang. Perempuan tuh bisa lebih berkembang biasanya kalau dipecah dengan laki-laki. Asalkan siap. Ini mumpung ada Bu Zai, saya lihat terus ada Ustazah Hanifah dan pembesar lain yang putri ini yang sering aktif di Iksas. Itu tinggal dirumuskan oleh rayon Iksas alumni. Terus juga berbicara tentang Rotibul Haddad. Rotibul Haddad itu berjalan tetapi anggotanya tidak maksimal. Saya lihat anggotanya itu 15, 30 ya. Ya kan, 30 paling banyak mungkin
30 orang, jarang yang sampai 100. Ada yang sampai 100? Jarang. Padahal di komisariat itu banyak sekali alumninya. Nah, alumni ini seringkali juga begini. Ketika istrinya alumni, suaminya bukan alumni, itu nggak diajak di hadat, paling suruh nganterin, nunggu di mobil, nunggu di sepeda aja. Ketika istrinya itu alumni, suaminya itu bukan alumni, itu masuk keluarga besar pesantren, masuk keluarga besar Sukorejo. Walaupun suaminya bukan alumni, tapi istrinya alumni, aja juga bersama-sama untuk ikut hadat, melebur bersama dengan alumni Sukorejo. Biar kenal anaknya. Anak tuh jangan dijadikan sebagai penghalang, justru dikader dari kecil biar kenal Sukorejo. Ajak kepada kegiatan-kegiatan Sukorejo, ajak kegiatan hadat, ajak kegiatan-kegiatan iksas, biar kenal, biar tahu, biar muncul rasa cinta, sehingga bisa menjadi kader-kader kalian untuk mondok di Sukorejo. Itu kan salah satu harapan dari pengasuh ketiga, bagaimana anak-anak alumni bisa mondok ke Sukorejo agar tersambung terus dengan Sukorejo. Seperti itu. Nah, iksas itu adalah wadah alumni. Bagaimana iksas itu satu jalur dengan muassis. Tidak berbeda dengan muassis, dengan apa yang dicita-citakan oleh muassis. Lalu iksas itu apa? Iksas itu medianya pesantren. Bagaimana iksas bisa memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat. Lalu iksas adalah benteng pertama pesantren. Dan iksas adalah organisasi yang mana kegiatan-kegiatannya bisa membantu pesantren. Jangan sampai membuat kegiatan yang merugikan pesantren. Dan iksas adalah organisasi yang didirikan oleh pengasuh. Maka harus satu dauh dan satu komando dengan pengasuh. Itu garis-garis iksas. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.